Aku lapar, aduh, laparnya. Mau ambil yang mana ya? Hup, Apa sih mata? hup, ambil yang mana ya? Hup, hup. Hai pemirsa, salam jumpa dan sehat dari Jenggo di sini. Semoga Anda yang ganteng dan cantik mendapatkan yang terbaik. Tayangan kali ini akan membahas masalah makanan pokok manusia di dunia. Tanpa banyak membuang umur Anda, mari kita simak tayangan berikut. Pemirsa yang budiman, manusia selain butuh minum juga butuh makan. Makanan tersebut adalah makanan pokok atau utama, makanan pelengkap, dan makanan tambahan. Itu bisa dilihat dari wilayah dan bangsa tersebut bermukim, disertai dengan iklim serta dataran untuk menanam tanaman tersebut. Makanan pokok atau utama bisa saja berupa gandum, beras, jagung, atau lain sebagainya. Kalau makanan pelengkap bisa berupa lauk pauk serta sayur mayur. Nah, kalau untuk makanan tambahan bisa berupa buah atau kue. Itu sesuai selera pribadi manusia. Adapun berbagai bangsa mempunyai makanan pokok atau utama yang dicampur. Wow. Yang setelah disebutkan tadi bahwa tumbuhan biasanya mengikuti dan dataran serta iklim dan pola bercocok tanam negara tersebut. Seperti tanaman yang berada di daerah tropis, subtropis, dan dingin akan sangat berbeda. Juga wilayah dari permukaan bumi itu sendiri. Sebagai contoh, wilayah pegunungan atau dataran serta pantai pun akan berbeda. Selain itu juga mengikuti perkembangan kemampuan manusia itu sendiri untuk bercocok tanam. Secara turun-temurun dan berkesinambungan. Namun saat sekarang karena kemutakhiran teknologi serta pemeliharaan tanaman, bisa kita temukan beberapa jenis tanaman bahan pokok yang tumbuh berdasarkan kemampuan teknologi serta pemupukan. Selain kemampuan budidaya dari badan yang menangani masalah tanaman atau pertanian. Semisal gandum sudah bisa dibudidayakan di beberapa tempat yang bidang tanahnya adalah tropis. Namun tidak sebaik di wilayah subtropis di mana tanaman tersebut tumbuh. Berikutnya adalah beras, makanan pokok kebanyakan orang Indonesia. Masuk inyong, mangane beras sekarung. Beras biasa tumbuh di daerah tropis, namun sudah banyak dibudidayakan di daerah subtropis dengan daya guna dan jenis yang berbeda atau varietas beragam. Selanjutnya adalah pisang.
yang sejatinya adalah tanaman tropis. Namun beberapa negara mampu membudidayakan pisang di daerah subtropis. Pisang menjadi buah yang terkenal dan digemari di seluruh dunia. Berikutnya talas. Talas biasanya hanya ada di daerah tropis, daerah Indonesia atau daerah Madagaskar. Berikutnya adalah kentang. Kentang dibudidayakan di banyak negara termasuk tropis maupun subtropis, juga daerah dingin. Pemirsa, kentang juga ditemukan oleh bangsa Indian Inca dan diperkenalkan luas oleh bangsa Eropa selanjutnya. Namun belakangan menjadi makanan kegemaran orang Eropa. Kentang dapat ditemukan dan dibudidayakan di mana saja. Yang selanjutnya adalah kedelai. Sudah mampu dibudidayakan di mana saja, kecuali di gurun pasir. Yang selanjutnya adalah cassava atau singkong. Tanaman jenis umbian ini yang membuat umur kita lebih panjang karena mengandung antioksidan atau racun. Yang berikutnya adalah sorghum, yang mirip dengan tanaman jagung. Bahan makanan ini biasanya untuk campuran dengan bahan yang lain atau untuk makanan ternak. Berikutnya adalah ubi. Makanan umbi-umbian ini yang sangat baik untuk diet dan juga antioksidan. Berikutnya adalah jagung, yang sangat bagus untuk kesehatan karena rendah gula atau glukosa. Dan selanjutnya adalah sagu atau dikenal juga dengan papeda. Namun gizi yang terkandung di dalamnya paling rendah di antara lainnya, dan masih menjadi bahan utama makanan di daerah Indonesia Timur dan Kepulauan Pasifik. Oh begitu ya. Ya. Pemirsa, bahan pokok yang masih dipakai masyarakat dunia saat ini yang terbanyak masih beras. Namun seiring dengan zaman, banyak diragamkan dengan makanan pokok lainnya, sesuai dengan cita rasa dan budaya setempat. Kadang dipadukan dengan pengaruh dari luar atau sekitarnya. Halo Jenggo ki arep tani diset nandur. Siapa tahu gali dapat harta karun. Biar dari kelas kambing naik jadi kelas sultan. Jenggo nembang diset Gundul pacul-cul kembelengan. Nyunggi wakul-kul kembelengan. Wakul klimpang sekane dadi sliwuk. Demikian pemirsa, untuk menambah wawasan, mengisi otak bukan mencuci otak. Semboyan Jenggo adalah tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Sebarkan ujaran kebajikan bukan kebencian, apalagi kebencian. Semoga kita semua sehat dan umur panjang bisa bersua kembali. Terima kasih.